Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Jumpa lagi sama kakak di ibadah Joyful kita hari ini. Siapa yang bersuka cita dan siap memuji nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan, boleh bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita. Pasti belum bersemangat ya? Coba sekali lagi, kayak ini mau jajak semua. Kita semua untuk berikan yel-yel kita ya. Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, bersorai bagi nama Tuhan. Semuanya siap memuji nama Tuhan? Ya, sebelum kita mau tundukkan kepala, kita mau datang berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini, kembali kami boleh bersama-sama untuk datang memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami Tuhan, tapi kami percaya persekutuan dengan kami adalah waktu yang indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersekutu dengan Engkau dalam pujian kami, dalam penyembahan kami Bapa. Dan juga lewat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biar itu mengajar, mendidik kami untuk kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau, semakin mengerti akan firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap panggil berdiri adik-adik, kita tetap berdiri. Kita pujian kita bagi Tuhan. Semua kita yang ada di sini, kita mau memuji menyembah Tuhan, amin. Dari anak-anak, papa mama, orang dewasa hingga opa oma, kita semua mau memuji, melayani Tuhan. Yuk bersama kita bertepuk tangan, angkat pujian kita bagi Tuhan yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek, om tante semua memuji Tuhan. Terlebih kita anak-anak Joyful Kid, anak sekolah minggu, kita mau memuji bersorak bagi nama Tuhan. Boleh semua gerakkan badannya. Ikutin kayu nih ya. Yang bersama katakan, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan kita anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan kita anak sekolah minggu. Lagi kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan kita anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. 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 Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama.
bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama lagi katakan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau bersama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama melayani Tuhan selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Firman Tuhan yang mengajar kita semua, mendidik kita untuk kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, isi hati Tuhan untuk kita lakukan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami Bapa. Kalau hari ini kami boleh tetap ada, kami boleh beribadah bersama, karena karunia-Mu atas hidup kami Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajari kami untuk dapat berkata, Yesus Engkau baik selama-lamanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami mau berseru, menyuarakan haleluya, hosana bagi anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari bersama kita puji, kita bagi Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik buat kami. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Bagi Yesus Allahku, hosana, hosana. Bagi Yesus Tuhanku. Ada dia dikasih Tuhan. Sungguh Allah yang kita sembah, yang namanya Yesus itu baik buat kita semua. Baik buat papa mama, baik buat adik-adik, baik buat Kayuni, baik buat seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Mari kita mau naikkan syukur, berterima kasih buat setiap apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujian kita bersama adik-adik ya. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku
rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Oh, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu ya Tuhan, bagimu Yesus. Hormat dan kuasa hanya padamu, Engkau Tuhan, Allah yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-Mu, menjadi kepunyaanmu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, glory, haleluya. Terpuji Kau Tuhan selamanya, terpuji namamu Yesus, kekal dan mulia Kau Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Sungguh tiada yang sepertimu, Kau rela turun ke dunia, menyelamatkan setiap kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajari kami untuk terus mengingatkan kebaikan Tuhan. Hari-hari kami dipenuhi oleh kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan telinga kami, hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini lewat kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Lewat pembina kami yang menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kami berada, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur, sorak-sorai kami hanya bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik Joyful Kids, Shalom. Wah, senang sekali Kak Donald bisa ketemu lagi ya
Yuk sekarang adik-adik, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari siapkan semuanya ya. Siapkan hati, siapkan peralatan-peralatannya, tempatnya ya. Dan siapkan waktu ya, ikuti ibadah sampai selesai. Hormati ibadah ini dengan baik, jangan main-main dulu ya. Tetap fokus lihat firman Tuhan lewat layar ini, dan supaya kalian diberkati dengan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar firman-Mu. Tuntunlah kami, buat kami menghormati dan mengerti, dan juga dapat melakukan apa yang diajarkan firman-Mu hari ini. Tuhan tolong, supaya semuanya ibadah kami berjalan dengan lancar, dan kami juga bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan Yesus dulu dong. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik, tema kita masih tetap sama ya, yaitu masih ingat sukacita dalam belajar. Nah, kita masih belajar tentang apa? Belajar tentang berhitung ya. Jadi adik-adik, kali ini Kak Donald mau ajarin apa nih? Mau dengarkan cerita firman Tuhan apa nih? Nah, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu? Kak Donald tunggu nih ya, challenge joyfulnya, yaitu membuat agenda selama 1 minggu. Jadi hari ini adalah hari pengumpulan terakhir di hari Minggu ini adik-adik. Kak Donald masih tunggu sampai malam ya. Ya, mungkin kalian pagi mesti catat kan. Hari Minggu ini dihitung. Tadi pagi bangun jam berapa, terus sarapan jam berapa, terus ikut ibadah jam berapa, habis ibadah ngapain, terus sampai tidur malam. Nah, kalian perlu tulis itu di agenda kalian semua. Menghitung waktunya dengan baik. Ya. Nah, sekarang Kak Donald mau ajarin kalian adik-adik bahwa di dalam hitung-menghitung ini ada 2 nih adik-adik. Yang namanya hitungan manusia, yang kedua hitungan Tuhan. Hitungan manusia namanya kronos dalam bahasa Yunaninya. Kronos. Kalau hitungan Tuhan namanya kairos. Nah, kronos dan kairos. Nah, adik-adik, coba buka ayat Alkitabnya yuk. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Itu ayat hafalannya adik-adik ya. Sekaligus menjadi cerita firman Tuhan kita hari ini. Dan adik-adik kelas kecil, kelas sedang, kelas besar, ayo belajar menghafalkan firman Tuhan ini. 2 Petrus 3 ayat 8. Ada kata kalimat di sana adik-adik. 1000 tahun ya manusia sama dengan 1 harinya Tuhan. Atau 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Wih, kalau dihitung-hitung lama juga ya. 1 hari kok bisa 1000? 1000 hari kok banding 1? Ini maksudnya apa adik-adik? Nah, ini tentu bukan hitungan matematika nih adik-adik, tapi ini bicara tentang peribahasa. Ya, ini peribahasa adik-adik. Tahu kan dalam bahasa Indonesia ada yang dikenal namanya peribahasa. Ada makna-makna, arti-arti yang kita nggak bisa langsung telan mentah-mentah seperti itu adik-adik. Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia tuh ada kata bisa. Bisa itu kan bisa artinya apa? Saya mampu, saya bisa ya. Misalnya bisa main basket, bisa main bola, bisa masak, itu kan bisa. Tapi ular berbisa. Tuh, ada sama-sama bisa. Tapi yang satu artinya mampu, tapi yang satu artinya apa? Racun. Nah, ada 2 pengertian yang berbeda, tapi dari satu kata yang sama, yaitu bisa. Betul nggak? Contoh lagi misalnya apa? Jangan. Jangan itu kan artinya apa? Ya nggak boleh, jangan sentuh, jangan pegang, ya kan? Jangan injak, jangan. Tapi ada dalam bahasa Jawa, jangan itu artinya apa? Kuah. Kuah. Ya suatu kali ya ada teman Kak Donald suatu saat sedang ya singgah di rumah teman ya, kebetulan orang Jawa. Ya karena orang Jawa itu kita biasa suka dijamu ya, jamu makan gitu. Ditawarin, ayo mari makan, Bu, ayo makan mas gitu.
Ya, iki jangan, iki jangan, iki jangan, iki jangan yo. Oke, yuk mangan. Iki jangan, iki jangan, iki jangan. Ya, adik-adik, teman saya nggak jadi makan loh. Ditungguin 10 menit, 15 menit, nggak dipegang itu nasi, nggak dicedok itu sayur, nggak dicedok itu dagingnya. Diam aja. Terus akhirnya tuan rumahnya bilang, loh mas, kok diam aja, apa menang baik? Wih lo mangan, ayo makan. Jangan diam aja. Tadi bapak bilang jangan, ya kami nggak mau makan. Bapak bilang ini jangan, ini jangan, ini jangan. Gimana sih pak? Bukan, aduh, ya ampun. Maksudnya jangan itu ini kuah, ini kuah, ini kuah, ini kuah, gitu loh. Oh iya, nah adik-adik ngerti ya. Jadi 1000 tahun sama dengan 1 hari itu punya peribahasa. Nah ini dari sini Kak Donald simpulkan, ini ada perbedaan hitungan waktu. Yang satu hitungan manusia, yang satu hitungan Tuhan, ya. Jadi itu bedanya hitungannya adik-adik, ya. Nah, ketika kita punya hitungan manusia 1000 tahun, nah ini benar-benar kita mesti ngitung sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari. Memang 1000 tahun. Sekarang kan sudah tahun berapa? 2021, betul nggak? Sudah 2021. Tuh, itu ada hitungannya kan? Dihitung dari kalender Gregorian atau kalender Masehi namanya. Ya, itu dihitung. Ya, sudah tahun 2021. Tapi ada kalender-kalender hitungan yang lain ternyata adik-adik. Ada kalender Cina, ada kalender Arab, ada kalender Jawa, macam-macam. Hitungannya bisa beda-beda. Tapi kita pakai patokan hitungan Masehi, ya, berdasarkan bumi mengelilingi matahari yang sudah Kak Donald pernah bahas ya, sehingga ditemukanlah ya hitungan waktunya 365 hari. Ya, itu hitungannya adik-adik. Oke, nah itu ada hitungan pastinya. Kalau hitungan waktu manusia memang itu pasti, artinya pasti, nggak boleh meleset, nggak boleh lewat, nggak boleh kurang gitu. Seperti kalau adik-adik ulang tahun nih, ulang tahun tanggal berapa? Ya udah tanggalnya misalnya tanggal 20. Ya udah tanggal 20, bulan apa? Misalnya bulan April, ya udah bulan April, seperti itu adik-adik ya. Jadi itu tanggal yang sudah pasti, nggak mungkin diganti 21, 19 atau bulan Mei atau bulan Agustus, nggak bisa. Itu hitungan manusia. Nah, sama kayak adik-adik kalau belajar matematika kan? Kalau belajar matematika kan disebut apa? Ilmu pasti. Ya, ilmu pastinya apa? Ya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Betul nggak adik-adik? Itu udah pasti, nggak mungkin berubah. Sudah ada rumusnya, sudah ada aturan bakunya seperti itu adik-adik. Ya, itu hitungan namanya apa tadi? Kronos dalam bahasa Yunaninya. Kronos itu hitungan pasti adik-adik. Ya ada bagusnya ya kalau kita punya hitungan yang pasti ya, sehingga kita tidak meleset, tidak salah angka. Bahaya kan adik-adik kalau misalnya nih adik-adik lagi belanja nih, tukar duit nih, misalnya beli ke Indomaret adik-adik. Udah pernah belum nih adik-adik belanja ke Indomaret, terus adik-adik yang bayar sendiri nih depan kasir. Ya, ngitung deh tuh. Berapa jumlahnya semua? Bilangnya 10.000, adik-adik punya uang 50.000. Ayo, bisa ngitungnya nggak nih adik-adik? Hah? Bisa nggak? Kembalinya berapa? Kalau misalnya dihitung belanjanya 10.000, adik-adik bawa uang 50.000, berarti dikembalikannya berapa? Hah? 60.000. Iya. Bukan ya adik-adik. Ya jadi berapa adik-adik? Dikembalikannya 40.000 gitu ya adik-adik ya. Itu contoh sederhana loh adik-adik ya. Nah kalau misalnya adik-adik belanjaannya 10.000 semuanya total, tapi uang adik cuma 5.000, jadi tambah atau kurang? Kurang ya. Jadi kita mesti tambah berapa adik-adik? Mesti tambahnya berapa? 15.000. Oh bukan dong, kan tadi 10.000, uang adik cuma 5.000, berarti kurangnya berapa? 5.000. Nah itu kan kalau ada hitungan pastinya enak adik-adik ya kan, kita nggak rugi, orang lain juga nggak rugi, betul? Itulah gunanya hitungan-hitungan adik-adik. Jadi ayo belajar dengan baik dalam berhitung ya, supaya adik-adik jangan nanti salah prediksi, salah angka, bisa nanti malah dibohongin.
wah rugi kita adik-adik. Betul nggak? Kan kita sebagai anak Tuhan, anak Joyful Kid harus hidup dalam kebenaran. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Kita nggak bisa, ya udahlah nggak apa-apa lah nego-nego. Itu mah nanti bisa kita jatuh dalam dosa apa? Dosa suap menyuap. Bisa jatuh dalam dosa korupsi adik-adik. Nggak bisa, kita mesti punya hitungannya pasti. Ya, karena kita anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Itulah kronos namanya adik-adik. Sampai sini paham ya? Nah, yang terakhir adik-adik adalah kairos. Ya, 1000 tahunnya manusia sama dengan 1 harinya Tuhan. Artinya apa adik-adik? Artinya begini, kita nggak bisa menduga. Kita nggak bisa berpikir, menebak-nebak, oh ini pasti nih, ini. Kita nggak bisa adik-adik. Kita nggak bisa. Kalau pakai hitungan kronos, kita bisa tebak. Makanya adik-adik bisa jawab kan kalau guru tanya atau guru bikin soal, adik-adik bisa jawab kan? Kenapa bisa jawab? Karena adik-adik bisa mendapatkan ilmu pastinya. Adik-adik bisa nebak. Adik-adik tahu jalan pikiran atau soal-soal yang diberikan guru, adik-adik bisa jawab. Tapi ketika Tuhan memberikan persoalan, Tuhan ketika bertindak, Tuhan ketika melakukan sesuatu, kita bingung adik-adik, kita nggak ngerti, kita nggak tahu ini kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa begonok, kok bisa begene. Kita nggak ngerti kenapa ini semua terjadi ya. Seperti corona inilah adik-adik, kita nggak tahu apa yang terjadi, kok bisa ya. Kalau dihitung-hitung manusia kan harusnya corona ini sudah selesai lah, sudah 1 tahun lewat. Masa mau ulang tahun yang kedua, ulang tahun yang ketiga, nanti nyusul deh umurnya corona sama umurku. Nanti bisa ulang tahun bareng-bareng deh, kan nggak mau adik-adik ya. Kita nggak tahu corona ini sampai kapan. Itulah yang namanya kairos. Kita nggak tahu adik-adik waktunya Tuhan itu kapan datang, kapan berhenti, kapan Tuhan memberikannya. Kita nggak pernah tahu. Dibandingkan seperti 1000 banding 1. Nah ini kan perbandingan yang jauh sekali kan. Kalau perbandingannya 1 banding 2 masih dekat, 1 banding 10 ya masih dekat, 1 banding 100 ya agak jauh tapi masih dekat. Ini 1 banding 1000. Itu artinya apa adik-adik? Ada apa? Ada perbedaan. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Hitungannya hitungan yang berbeda. Nah, makanya ada lagunya apa? Masih ingat gak lagunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Betul gak? Nah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah ini kabar baiknya adik-adik. Walaupun Tuhan memberikan waktunya tidak bisa pasti, kita nggak bisa tebak, kita nggak bisa tahu, tapi bukan berarti Tuhan nggak ada, Tuhan nggak bisa tolong, Tuhan nggak kasih. Bukan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah juga terlalu cepat. Coba katakan sama-sama kalimat ini adik-adik. Tuhanku tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Tapi yang benar apa? Tuhanku selalu menolong tepat pada waktunya. Ya, bukan terlambat, bukan cepat, tapi apa? Tepat. Nah, kalau tepat artinya apa adik-adik? Nah, apakah kalau tepat ini terlambat? Apakah kalau tepat ini kecepatan? Tidak, yang namanya tepat pas. Nah, itulah waktunya Tuhan. Amin adik-adik. Ya, mungkin adik-adik saat ini adik-adik masih belum memahami tentang kairos Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita kira ini terlambat, apa yang kita ini terlalu cepat, tapi ternyata itu bisa saja malah membahayakan kita loh adik-adik. Malah mungkin itu Tuhan bilang, ya aku mau kamu jangan sampai ngalamin hal yang malah menyusahkan kamu dan membuat kamu nanti malah menderita. Tuhan mau nolong kita sebenarnya, tapi karena kita paksa, tuntut, akhirnya
yang akhirnya jadi apa? Jadi masalah. Masih ingat nggak minggu lalu Kak dengar cerita tentang raja siapa? Raja Hizkia. Tuhan udah kasih tahu, kamu udah waktunya nih aku panggil. Tapi dia ngotot. Aku nggak mau, aku pengen hidup lagi, aku nggak mau. Padahal kan ini udah raja yang setia, raja yang baik, raja yang benar, raja yang taat sama Tuhan. Loh, dipanggil Tuhan bukannya semangat, bukannya yes siap komandan, siap laksanakan. Malah nggak mau mati, aku masih mau pengen hidup. Loh, kan udah setia, taat, sudah menjadi anak, menjadi raja yang baik, yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Seneng dong kalau dipanggil Tuhan, sukacita dong kalau dipanggil Tuhan. Kok ini malah nggak mau, ngambek? Tapi Tuhan itu masih baik. Tuhan sayang banget sama Hizkia ini ya. Akhirnya ya sudah, kalau memang kamu mau, mari kita lihat. Ya, kalau kamu masih nuntut, aku sudah kasih tahu nih, waktunya kamu ini. Harusnya kamu itu dipanggil waktu ini, tapi dia ngotot, nggak mau adik-adik. Apa yang terjadi? Dikasih Tuhan 15 tahun usia tambahan buat Hizkia. Tapi ternyata 15 tahun itu malah dia merusak kebaikan, ketaatan, kesetiaan yang Hizkia lakukan selama bertahun-tahun. Rugi nggak? Rugi, karena dia tidak mau menghormati waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dia mau sepertinya Tuhan ngikutin dia, Tuhan yang diatur sama dia. Oh, nggak bisa. Kalau kita bicara tentang kairos adik-adik, itu artinya apa? Tuhan yang ngatur kita, Tuhan yang harus kita ikuti, bukan kita. Anggap ya, kalau kronos, kalau hitungan manusia, kita dengan sesama, kita bisa saling ikut-ikutan. Saya janjian sama orang ngikutin waktunya dia juga ngikutin waktunya kita kan. Ketemu deh, sepakat jam berapa, ketemu, gitu. Tapi kalau dengan Tuhan, kadang-kadang apa yang kita mau belum tentu Tuhan jawab, belum tentu Tuhan kasih. Bukan berarti Tuhan tidak mau, tidak memberkati, tidak berkuasa. Tapi Tuhan tahu adik-adik, kalau ini dikasih sekarang, nanti bahaya nggak? Nanti bisa merusak nggak? Nanti ini jadi kacau nggak? Tuhan itu pikirin itu loh adik-adik. Kalau gitu Tuhan baik. Tuhan sayang kita. Daripada kita dikasih mau apa? Kasih. Mau apa? Kasih. Mau kasih. Itulah setan adik-adik. Bedanya Tuhan dengan setan di situ. Kalau setan kamu mau apa aja dikasih. Itulah dukun. Itulah paranormal. Ya, kamu mau apa? Kasih. Itu kerjanya setan begitu. Tuhan tidak. Kasih, oke, aku mau kasih. Kalau berguna. Kalau ini tidak membuat kamu malah jatuh dalam dosa. Kalau ini memang membuat kamu makin dekat dengan aku, makin menyayangi aku, Tuhan kasih. Tapi kalau misalnya berkat ini dikasih sama kita, tapi malah membuat kita jauh sama Tuhan, malah membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita jadi menyelukan orang, membuat kita malah jadi hancur, ya Tuhan gak mau kasih. Itu tanda apa? Sayang adik-adik. Nangkep sampai sini adik-adik ya? Itu yang pertama, kairos Tuhan diberikan kepada kita. Yang terakhir adik-adik, kairos Tuhan itu bicara tentang apa? Bahwa Tuhan itu ketika kalian gak bisa memahami, kita gak bisa tahu jalan pikiran Tuhan, kita gak nyampe, gak terjangkau apa yang Tuhan sedang pikirkan, itu bicara tentang apa? Berarti Tuhan itu maha kuasa. Dia itu berdaulat, dia itu hebat, dia itu tidak bisa kita atur-atur, dia itu gak bisa kita tebak-tebak, kita gak bisa kendalikan Tuhan. Ya coba kalau adik-adik belajar di sekolah nih, ya guru nerangin apa adik-adik udah tahu semua, ya guru ngajarin apa adik-adik sudah tahu semua. Lama-lama kita juga nggak mau belajar, betul nggak? Apalagi kalau misalnya adik-adik lebih pintar dari gurunya, lebih jago dari gurunya, yang ada gurunya belajar sama kamu. Karena kamu bisa membaca pikiran guru, kamu bisa ilmunya sama seperti guru itu, berarti kamu hebat dong, betul nggak adik-adik? Kenapa adik-adik mau belajar bahasa Inggris? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa adik-adik mau belajar matematika? Karena saya nggak bisa matematika. Jadi saya mau belajar. Kalaupun sudah bisa, ada levelnya lagi, ada tingkatannya lagi, ada tingkatannya lagi, ada tingkatannya lagi. Betul nggak? Nah, Tuhan itu ilmunya paling tinggi.
Dia paling top, paling atas di seluruh muka bumi ini. Gak ada yang bisa lebih tinggi dari Tuhan. Makanya kita gak bisa macem-macem sama Tuhan, main-main sama Tuhan, pasti ketahuan. Ya gak? Kita gak bisa bohongin Tuhan, kita gak bisa kerjain Tuhan, karena Tuhan itu punya ilmunya canggih adik-adik. Itulah arti dari Kairos tadi, bahwa 1000 tahun sama dengan 1 harinya Tuhan. Artinya apa? Kita ini kecil sekali di mata Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini lemah di hadapan Tuhan. Kita ini gak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Karena kita lemah, kita gak bisa apa-apa. Kita gak tahu, kita gak ngerti. Makanya kita bergantung sama Tuhan. Kita memohon sama Tuhan. Kenapa kita lipat tangan berdoa? Kenapa kita berseru memanggil nama Tuhan? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita lemah. Kalau bukan sama Tuhan mau siapa lagi? Karena Dia yang Maha tahu, melampaui segalanya. Sampai sini paham adik-adik? Sampai sini mengerti? Yang mengerti coba tepuk tangannya Yesus. 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 Yes. Nah, sampai di sini cerita Kak Donald adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi penerang kami, supaya kami tahu manakah yang seperti Tuhan ajarkan dan yang bukan Tuhan ajarkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami, supaya kami tidak lemah kalau kami hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi kami, supaya kami hidup dalam sejahtera Tuhan. Kami terus ada di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Berkati adik-adik ini Tuhan, supaya mereka mengerti Kairos Tuhan dalam hidup kami. Mulai dari sejak kecil, kami tahu waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan tepat, dan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kasih ke kami, bukan untuk kecelakaan, bukan untuk merusak, tetapi untuk membahagiakan, untuk memberkati kami, untuk membuat kami bersuka cita. Tuhan tolong kami, supaya kami jangan merengek-rengek, kami suka ngambek-ngambek, kami suka paksa-paksa, kami suka atur-atur Tuhan. Tapi kami belajar menghormati Engkau, keputusan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Tuhan terima kasih, kami belajar. Haleluya. Sekarang Tuhan, kami mau memohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik angkatkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan Yesus kepada kalian semua. Hai anak-anak Joyful Kid, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam nama Allah Roh Kudus, turun atas kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita.